Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah perkembangbiakan tanaman. Yang pertama adalah perkembangbiakan tanaman jagung, dilanjutkan dengan perkembangbiakan pada tanaman secara generatif atau secara kawin, dan yang ketiga adalah perkembangbiakan tanaman secara vegetatif atau tanpa melalui kawin. Baiklah anak-anak semua, kita mulai ya. Yang pertama adalah perkembangbiakan tanaman jagung. Tahukah kalian dengan tanaman jagung? Apakah kalian pernah melihat tanaman jagung secara langsung? Nah, tentunya pasti pernah ya. Dan tahukah kalian bahwa tanaman jagung memiliki beberapa ciri-ciri seperti tanaman jagung bijinya berkeping satu, selanjutnya berakar serabut, berbatang tegak dan berruas-ruas, serta memiliki daun dengan tulang sejajar. Tanaman jagung juga disebut dengan tanaman berumah satu atau monoseus. Artinya, jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman. Perkembangbiakan tanaman jagung dapat melalui dua cara. Yang pertama secara alami atau dengan bantuan angin, dan yang kedua secara buatan atau dengan bantuan manusia. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu perkembangbiakan tanaman jagung secara alami. Pada perkembangbiakan alami, penyerbukan yang terjadi pada tanaman jagung biasanya dibantu oleh angin. Serbuk sari pada bunga jantan akan diterbangkan oleh angin. Serbuk sari akan jatuh pada tangkai atau kepala putih tanaman jagung lainnya yang berdekatan. Hal ini karena bunga jantan dan bunga betina pada satu tanaman jagung letaknya terpisah, maka penyerbukan pada tanaman jagung dapat terjadi secara silang. Selanjutnya, ketika serbuk sari menempel ke kepala putih, maka proses yang terjadi berikutnya adalah penyerbukan. Nah, setelah penyerbukan terjadi, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuahan atau yang kita kenal dengan istilah fertilisasi. Bunga betina yang siap dibuahi oleh serbuk sari atau telah masak ditandai dengan keluarnya rambut jagung dari pembungkusnya. Bunga jagung yang telah dibuahi tersebut kemudian berkembang menjadi buah jagung. Nah, itulah proses yang terjadi pada perkembangbiakan tanaman jagung secara alami. Selanjutnya, perkembangbiakan tanaman jagung secara buatan. Yang kedua adalah perkembangbiakan tanaman jagung secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Contohnya, misalnya seorang petani ingin menanam jagung, yaitu dengan menggunakan bijinya. Biji jagung tersebut dikecambahkan selama 7 hari di dalam pot. Setelah biji tersebut tumbuh menjadi bibit jagung, bisa langsung dipindahkan ke ladang. Setelah itu ditanam, disiram, diberi pupuk, hingga akhirnya tanaman jagung tersebut bisa berbuah dan berbunga. Nah, itulah contoh dari perkembangbiakan tanaman jagung secara buatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perlu diketahui bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu melalui dua cara, yaitu dengan cara generatif atau melalui kawin dan vegetatif tanpa melalui kawin. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara kawin atau generatif. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara kawin atau generatif ini umumnya adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini umumnya didahului dengan penyerbukan atau yang kita kenal dengan istilah polinasi, yakni peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putih. Bunga merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Coba perhatikan gambar bagian bunga di samping. Nah, kita dapat lihat bahwa bagian-bagian bunga itu ada putik, benang sari, mahkota bunga, kelopak, dan tangkai. Nah, pastinya bagian-bagian tersebut itu memiliki fungsi masing-masing. Mari kita jelaskan setelah ini ya. Perhatikan.
pada bunga, alat kelamin jantan adalah benang sari, sedangkan alat kelamin betinanya adalah puting. Selain itu, juga dapat kita lihat di bagian-bagian bunga itu terdapat mahkota bunga. Mahkota bunga ini yang paling sangat menarik perhatian. Kenapa? Karena mahkota bunga yang menjadi perhiasan bunga tersebut. Dan fungsi dari mahkota bunga ini adalah untuk menarik perhatian serangga untuk melakukan penyerbukan. Berikutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak melalui perkawinan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami, yaitu tanpa bantuan manusia, dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan, yakni dibantu oleh manusia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif alami ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dengan cara tunas, yang kedua dengan cara akar tinggal, yang ketiga dengan umbi, yang keempat dengan geragi, dan yang kelima yaitu dengan spora. Yang pertama adalah tunas. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan cara membentuk tunas diantaranya adalah bambu dan pisang. Selanjutnya yaitu akar tinggal. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan cara akar tinggal atau rizom ini adalah rempah-rempahan, bisa kunyit, lengkoas, terus jahe, dan sebagainya. Itulah contoh dari tumbuhan-tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara akar tinggal atau rizom. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan dengan umbi. Nah, di sini pada perkembangbiakan pada umbi ini ada dua jenis, yakni umbi batang dan umbi lapis. Nah, kalau umbi batang yaitu menyimpan cadangan makanannya di dalam batang, tapi yang terdapat pada akar. Contohnya adalah kentang. Nah, selanjutnya kalau umbi lapis yaitu menyimpan cadangan makanannya itu dengan lapisan-lapisan. Contohnya adalah bawang-bawangan, bawang putih ataupun bawang merah. Selanjutnya yaitu geragi. Geragi atau disebut juga dengan stolon itu merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Ketika bagian-bagian atau ruas-ruas batang itu menyentuh tanah, maka akan tumbuh individu baru. Nah, contoh dari geragi atau stolon ini adalah tumbuhan stroberi. Selanjutnya yaitu spora. Spora merupakan butiran halus yang terdapat pada kotak spora atau sporangium. Di dalam kotak spora atau sporangium terdapat ribuan spora. Jika spora jatuh pada permukaan tanah yang cocok atau dalam lingkungan yang cocok, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, contoh dari spora ini adalah tumbuhan paku. Selanjutnya, vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan ini biasanya dilakukan oleh bantuan manusia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan individu baru yang sama seperti induk atau memiliki sifat yang lebih baik lagi. Nah, contoh dari perkembangbiakan vegetatif buatan ini yaitu mencapok, merunduk, stek, mengenten, dan menempel. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif atau melalui perkawinan atau vegetatif tanpa melalui perkawinan. Semoga video barusan dapat memberikan penjelasan kepada anak-anak semua dan bisa membantu anak-anak semua belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.